Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Latifah Kurniawati dari kelas 11 IPA 2, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pergerakan lokal Bengkulu masa pergerakan nasional. Sejarah pergerakan nasional adalah bagian dari sejarah Indonesia yang meliputi periode sekitar 40 tahun yang dimulai sejak lahir Budi Utomo sebagai organisasi nasional yang pertama tahun 1908 sampai terbentuknya bangsa Indonesia pada tahun 1945 yang ditandai oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejarah pergerakan nasional sebagai fenomena historis merupakan hasil dari perkembangan faktor ekonomi, sosial, politik, kultural, dan religius, dan di antara faktor-faktor itu saling terjadi interaksi. Belanda yang berusaha untuk memperoleh keuntungan dari rakyat Bengkulu yang baru didapat dari pemerintah Inggris berdasarkan Traktat London pada 17 Maret 1824. Tindakan pemerintah Belanda melakukan sistem tanam paksa yang tertera dalam Stadsblad 1834 nomor 22. Selain masalah ekonomi, pemerintah Hindia Belanda juga mempengaruhi adat istiadat setempat yang dimulai tahun 1832, yaitu pada masa pemerintahan asisten Residen Kenoarele pada tahun 1832 sampai 1833 dengan mengatur kembali sistem pemerintahan, sistem hukum yang ada pada masyarakat atau hukum adat, dan berusaha untuk melenyapkan lembaga tradisional seperti Dewan Pangeran. Pemerintah Belanda berusaha untuk mengganti semua ketua adat atau kepala daerah yang ada di Bengkulu dengan tujuan tercapainya suatu sistem masyarakat yang baru. Dengan kata lain, personalia pemerintahan daerah yang dapat bekerja sama dengan Belanda. Pembentukan sistem pemerintahan baru di dalam masyarakat akan menguntungkan pihak kolonial. Bengkulu pada saat itu masih tergabung dalam Keresidenan Sumatera Selatan. Dampak pergerakan nasional lebih condong ke perkembangan organisasi keagamaan dan gerakan pemuda seperti Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islam. Jika dibandingkan dengan ciri gerakan sosial yang ada di wilayah lain di Indonesia, gerakan sosial yang ada di Bengkulu mempunyai ciri khas, yaitu pembunuhan. Sedangkan wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya Jawa, kebanyakan adalah pemberontakan. Misalnya, pemberontakan petani. Memang pemberontakan petani hampir terjadi di seluruh wilayah Jawa. Mungkin itulah segelintir informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.